pertemuan yang ketiga ya. Kalau di pertemuan sebelumnya tentang basic, kemudian tentang definisi, juga ada faktor-faktornya, ada model komunikasi juga. Kalau malam ini kita akan lebih fokus ke komunikasi massa ya. Jadi lebih spesifik lagi. Kita fokusnya ke komunikasi massa. Jadi apapun yang teman-teman sudah pelajari di pengantar sebelumnya itu akan sangat diperlukan untuk komunikasi massa ini sendiri. Nah, sebentar ya, ini apa namanya, presentasi di Skype-nya memang kayak gini. Teman-teman kalau bisa ya mending lihat di ini aja lah, apa namanya, dibuka sendiri yang ininya, yang kemarin yang tadi saya kirimkan. Jadi lebih gampang lihatnya. Kalau lihat di Skype ini dia memang kayak gini, agak lambat dia. Udah dibuka ya di ini ya, di laptop atau di handphonenya masing-masing. Artinya dia nggak muncul kalau di sini. Oke, saya lihat di ininya juga, di tempat saya juga di. Oke, yang pertama itu masih ada sedikit saya masih masukkan definisinya tentang komunikasi massa itu sendiri. Jadi di komunikasi massa itu jelas nanti hubungannya dengan publik ya. Jadi di mana pesan yang kita olah itu akan disampaikan kepada orang banyak. Nah, kalau di pengantar ilmu komunikasi yang pertama itu kita belajar intinya di model komunikasi Laswell itu siapa menyampaikan apa, kemudian dengan apa gitu ya, metodenya atau wahananya apa, kemudian ada timbal baliknya enggak gitu ya, atau efeknya apa. Nah, di komunikasi massa ini sendiri hampir sama sebenarnya, tapi apa namanya, yang membedakan cuma si penerima pesan ini banyak gitu ya. Nah, nanti di situ yang berbeda dan akan nanti kita bahas juga. Kemudian komunikasi publik ya tadi, kemudian kayak public speaking. Jadi penyampaiannya bisa pada saat orang banyak ngumpul, kemudian berbicara di depan umum seperti itu ya. Kemudian konser musik, teater, dan debat publik. Kalau debat publik kita sering melihat sudah di televisi, misalnya para kandidat calon gubernur atau presiden melakukan debat gitu ya, dan itu ditonton di televisi, wahananya televisi, akhirnya seluruh orang bisa melihat. Nah, di situ bisa kelihatan. Kemudian surat komunikasi massa itu ada juga yang tertulis juga ya, yang surat kabar itu kan jenisnya massa gitu ya. Jadi disebarkan banyak gitu ya, majalah juga. Oke, kemudian di slide yang selanjutnya, di sana saya kasih pendekatan komunikasi massa. Jadi di sini pendekatan komunikasi massa itu ada yang masih tradisional atau yang masih yang dulu gitu kan, dan sekarang ada teknologi baru. Jadi misalnya sosial media itu kan yang terbaru ya. Misalnya Facebook, orang banyak pakai Facebook atau Twitter atau YouTube. Jadi akhirnya kayak YouTube viewernya bisa banyak karena informasi misalnya atau apa yang disampaikan bagus seperti itu. Kemudian konvergensi media massa. Nah, di sini maksudnya konvergensi ini perpindahan gitu ya. Jadi yang dulunya masih tradisional, sekarang orang sudah mulai beralih ke yang modern. Jadi sudah banyak kayaknya ditinggalkan kayak surat kabar, majalah. Orang sudah jarang yang berlangganan majalah gitu ya. Kalaupun orang baca majalah, biasanya orang sudah baca yang majalahnya yang online. Udah nggak mau lagi yang sudah berbentuk fisik majalah seperti itu ya. Kemudian kemampuan interaktif pada media komunikasi massa. Nah, ketika menggunakan teknologi baru, lebih lebih bisa interaktif. Jadi kemudian bisa memberi tanggapan. Akhirnya komunikasinya tuh jadi dua arah. Kalau dulu komunikasi massa itu cuma satu arah, jadi siapa yang menyampaikan kepada orang banyak. Nah, ketika kita ngasih feedback itu agak susah di komunikasi massa gitu ya.
dulu. Tapi sekarang ketika ada orang yang pidato atau apa public speaking atau debat, kita bisa masih kasih feedbacknya walaupun nggak langsung, tapi kita bisa gitu ya. Kemudian peran pengambil keputusan pada media massa antara konsumen dan produsen. Nah, ini maksudnya di sini pasti ada tujuan, biasanya tujuan akhir atau keputusan apa di media massa itu. Akhirnya ketika sesuatu disampaikan, di situ bisa langsung diambil suatu keputusannya gitu ya. Kemudian adanya dinamika individu, sosial, ekonomi, dan budaya antara produsen dan konsumen komunikasi massa. Jadi ketika kita berkomunikasi massa itu semuanya tuh jadi satu, baik itu status sosial, strata ekonomi, kemudian budaya yang berbeda juga. Nah, akhirnya komunikasi massa ini akan melibatkan semua unsur itu. Jadi nggak peduli istilahnya status sosialnya seperti apa, kemudian budayanya seperti apa, jadi sama. Tapi sebenarnya ketika kita menyampaikan pesan, kita harus melihat, kan intinya kalau menyampaikan pesan, kalau pesannya pengen efektif, kita harus melihat siapa audiens kita. Tapi ketika komunikasi massa ini agak sulit menentukan audiens kita. Kita cuma punya dua pilihan. Ini pesannya akan disampaikan ke individu langsung, maksudnya per individu, atau nanti ada individu yang membentuk kelompok. Nah, individu yang membentuk kelompok ini nanti mereka punya pemahaman atau mereka punya budaya yang sama, mereka punya strata sosial yang sama, akhirnya mereka membuat satu kelompok dan kita sampaikan pesan itu ke sana misalnya gitu ya. Nah, itu cuma kayak gitu. Untuk bisa lebih efektifnya kita bisa memikirkan tentang hal itu. Tapi ketika komunikasi yang biasa, kita lebih mudah. Misalnya kita ingin berbicara kepada anak SD, akhirnya kontennya pun kita sesuaikan supaya ini bisa dicerna atau ditangkap, bisa dipahami oleh anak SD tadi. Tapi ketika sudah komunikasi massa, nah kita harus mempertimbangkan mungkin tingkat pendidikan orang-orang ini berbeda semua gitu ya, status sosialnya apa segala macam tadi berbeda. Bagaimana caranya supaya pesannya efektif, itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian di slide yang selanjutnya di situ ada dikasih 4 fungsi dasar komunikasi ini ya. Jadi ada yang pengawasan, saya nggak akan jelaskan lagi, nanti bisa dibaca di situ. Kemudian juga korelasi, kemudian ada sosialisasi, dan yang terakhir itu hiburan. Jadi fungsi komunikasi itu ada itu ya. Nah, paling tidak nanti teman-teman harus bisa lah menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Ini misalnya yang terakhir saya ambil contoh yang hiburan. Media massa merupakan sumber utama hiburan massa dan menyediakan sarana pelepas ketegangan bagi masyarakat. Nah, ini maksudnya seperti apa? Bisa melepas ketegangan, menjadi sarana gitu kan bagi masyarakat. Misalnya itu tadi, misalnya ada pertandingan apa gitu kan, orang banyak yang menonton karena suka misalnya pertandingan bola, orang bakalan banyak yang menonton. Di situ akan ada massa gitu ya. Massa itu tertuju misalnya dalam satu siaran televisi, mereka fokus nonton, misalnya ada main bola gitu ya, timnas Indonesia main dengan negara mana, mereka fokus melihat di televisi gitu kan, atau mendengar di radio tentang pertandingan itu. Nah, di situ akan ada nanti kelompok-kelompok orang, misalnya yang menonton, misalnya yang mendukung Indonesia, kemudian ada yang menonton yang negara lain juga kan. Nah, di situ mereka juga punya kepentingan yang beda. Kemudian juga ada yang menonton nanti cuma ikut menonton apa segala macam, cuma untuk mencari hiburan. Nanti ada gitu ya karakteristik audiensnya di situ. Tapi secara tidak langsung tadi ada 4 ya, jadi diingat-ingat itu. Kemudian di sini ada juga modelnya ya. Fungsi model komunikasi massa ini dia terorganisir. Jadi sudah direncanakan gitu ya. Nah, sama dengan komunikasi yang lain sebenarnya, tapi ini lebih detail lagi gitu kan kelihatannya. Kemudian model membantu menjelaskan sesuatu dengan menyajikan informasi secara sederhana. Nah,
ketika kita tidak menggunakan model komunikasi, nanti modelnya akan dijelaskan ya, saya akan kasih contoh beberapa model. Nah, kalau yang biasanya yang kita kenal model komunikasi itu adalah yang Laswell ya, yaitu yang dasar, yang mendasar. Nah, di komunikasi massa sendiri mereka punya model-model tersendiri. Jadi pengembangannya juga dari Laswell itu, tapi ketika kita menggunakan model itu akan lebih menyederhanakan kepemahaman kita gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya model komunikasinya agak sulit untuk dapat memahami gitu kan. Kemudian dengan model dimungkinkan adanya perkiraan hasil atau jalannya suatu kejadian. Jadi ketika kita sudah bisa melihat modelnya, oh seperti ini proses komunikasinya seperti ini nanti gitu kan. Kalau di Laswell kan, oh seseorang menyampaikan, kemudian pesannya apa. Nah itu ada prosesnya. Nah di komunikasi massa juga seperti itu. Jadi kita sudah bisa melihat alurnya itu tadi. Lanjut aja ya. Nah, kemudian komunikasi massa mempunyai model tersendiri dalam proses aliran pesan-pesannya. Nah, ini kalau menurutnya Hibbert sama Albright dan Bond itu 1985 ada modelnya ya di slide selanjutnya. Ini dia. Ada model yang pertama itu yang modelnya partisipan, audiens dalam bentuk komunikasi massa berjumlah besar dan dapat meningkat secara drastis setiap saat. Nah, disajikan bentuk proses komunikasi dari ini. Jadi ada yang menyampaikan, kemudian karena audiensnya cuma berbentuk partisipan gitu ya, jadi ketika mendengar langsung melihat. Contohnya apa? Orang jualan obat misalnya di pasar gitu ya, di pasar tradisional. Jadi dia pengumuman apa ini obat ini apa segala macam seperti itu. Akhirnya orang pada bergulumun cuma untuk menjadi partisipan gitu ya, untuk melihat doang apa segala macam. Nah itu akhirnya dia akan meluas. Kalau dilihat di ini kan saya kasihkan grafiknya, dia akan meluas seperti itu karena banyak tadi yang ikut berpartisipasi macam itu. Kemudian yang kedua, pesan lebih personal. Ya, jadi kalau komunikasi massa itu pesannya lebih personal lagi, terspesialisasi dan umum. Maksudnya seperti apa ini? Ini tahapannya ya. Jadi mungkin itu nanti bisa menyentuh ke pribadinya masing-masing. Kemudian terspesialisasi ini tadi kalau dia punya tujuan tersendiri gitu ya, misalnya kampanye atau apa. Kemudian tahapan ini sangat mungkin terjadi sebab penerima pesan berasal dari lapisan masyarakat yang jumlahnya relatif besar. Nah, jadi apa namanya? Sebelum kita fokus ke sini, teman-teman sudah bisa membedakan sebelumnya komunikasi kelompok dengan komunikasi massa ya. Kalau kemarin di penjelasan sebelumnya saya kasih tahu teman-teman itu, kalau ada yang membatasi, kalau komunikasi kelompok itu dari 5 sampai 20 orang. Berarti kalau lebih dari 20 orang itu bisa sudah dibilang nanti komunikasi massa. Nah, bisa dibayangkan sendiri gitu ya, kalau massa itu seperti apa, banyak. Akhirnya penyampaian pesannya seperti apa itu harus benar-benar dipikirkan lagi. Kemudian masing-masing audiens secara fisik dan emosional dipisahkan oleh ruang dan waktu dan komunikator dalam komunikasi massa. Nah, untuk komunikasi yang individu aja misalnya gitu ya, berdua itu sudah sering terjadi noise, kemudian susah untuk meyakinkan, susah untuk berbagi pikiran apa segala macam, apalagi yang ini gitu ya. Jadi mungkin saja apa yang kita sampaikan kepada khalayak itu perspektifnya berbeda-beda karena secara fisik kemudian emosional mereka itu berbeda. Jadi kita ada efek tertentu yang nanti akan dimunculkan dari komunikasi massa ini sendiri. Kemudian media massa menjadi syarat mutlak bagi saluran komunikasi massa. Nah, itu juga harus bisa dibedakan ya, media massa kemudian komunikasi massa itu apa? Media massa itu tempatnya itu tadi ya, misalnya surat kabar, internet, sosial media yang terbaru sekarang kan, kemudian radio yang kayak gitu-gitu tuh itu media massanya ya. Kemudian komunikasi massanya tuh proses komunikasinya. Jadi harus kalau nanti ditanyakan harus bisa menjawab tentang itu ya. Jangan sampai nanti dianggap sama, media massa sama aja dengan komunikasi massa, jangan ya. Oke. Kemudian di sini masih karakteristik juga. Ini secara umum, tapi saya yakin teman-teman sudah paham tentang ini ya. Jadi audiensnya tadi saya bilang banyak.
impersonalitas. Jadi kesulitan pesan itu sifatnya personal. Jadi tergantung yang menerima gitu ya. Intinya dia menyampaikan melalui media massa, terserah yang menangkap pesannya seperti apa, menafsirkannya seperti apa. Kemudian direncanakan dapat diramalkan dan bersifat formal. Ini tadi direncanakan ya, kemudian dapat diramalkan karena dia menggunakan model komunikasi tadi dan sifatnya selalu formal biasanya. Kemudian source control, sumber tidak memiliki kendali yang cukup untuk pesan. Nah, ya ini ketika pesan itu sudah dilontarkan ke media itu nggak bisa ditarik lagi. Tapi kalau cuma ke perorangan atau kelompok, kita bisa bilang kemarin aku salah ngomong loh, ini aku perbaiki seperti ini. Tapi ketika di media media massa, kalian salah ngomong atau teman-teman itu sudah salah ngomong, salah memberikan statement atau argumen, wah sudahlah, pasti nanti macam-macam ininya. Makanya bahaya sebenarnya kalau berbicara menggunakan media massa ini. Yang kebanyakan biasanya yang salah ngomong tuh artis atau para pejabat lah gitu ya. Kasusnya yang terbaru itu yang masih hangat mungkin sampai saat ini, kasusnya Pak Ahok gitu ya, karena dia ada media massa di sana, ada yang wartawan yang ngambil ini gitu ya, dia salah ngomong, kemudian ya akhirnya sampai dikasuskan seperti itu. Kemudian limited interactivity, feedback umpan balik yang rendah. Nah, kalau secara yang tradisional tadi memang feedbacknya rendah ya, karena kita tidak bisa langsung mengasih feedback. Misalnya kayak surat kabar, kita gimana mau kasih feedback? Ya, paling kita cuma bisa ngomong interpersonal kepada diri kita sendiri gitu kan. Oh, ini salah. Tapi ya, kenapa Mbak? Enggak, saya kira tadi ada yang nanya. Oke, saya lanjut ya. Um, nggak bisa, nggak ada feedbacknya tadi ya. Tapi kalau yang modern sekarang, misalnya kayak Facebook, yang sering biasanya live itu Ustadz Yusuf Mansur ya. Jadi ketika beliau ada kegiatan atau apa, langsung Facebooknya live. Nah di situ kita bisa langsung kasih umpan balik feedback. Misalnya, oh Pak Ustadz lagi di mana nih, ngasih ngasih dakwah di mana, atau oh lagi jalan-jalan ya Pak Ustadz gimana gitu kan. Karena memang itu tadi yang modern, yang media massa yang modern sekarang itu kita bisa langsung kasih feedback gitu ya. Kemudian source centrality, sumber aksesnya itu langsung, tetapi penerima tidak memiliki akses terhadap penerima. Nah, ini walaupun tadi langsung gitu ya sumbernya, tapi yang menerima tadi, yang penerima pesan tadi tidak bisa langsung. Ini yang saya bilang tadi yang source centrality. Tapi ketika yang modern sekarang medianya udah bisa gitu kan, udah bisa langsung ke mengakses langsung. Tergantung juga biasanya kalau belum berteman gitu kan, atau belum menyukai atau belum mengikuti bahasanya memfollow gitu ya, kita juga nggak bisa akses. Tapi ketika kita sudah follow, kemudian ada kegiatannya misalnya yang dilakukan apa, kita langsung bisa lihat, kemudian juga bisa akses langsung. Jadi kalau dulu memang terbatas komunikasi massa, sekarang sudah mulai terbuka karena ya itu tadi teknologi tadi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk memahami komunikasi massa. Ini poinnya aja ya, maksudnya ada beberapa poin yang saya ambilkan. Komunikasi massa adalah perluasan komunikasi publik. Nah, jadi semakin meluas kalau komunikasi massa ini. Apalagi kalau sudah di biasanya ada persenannya ya. Jadi sekarang misalnya kayak radio, karena yang dengar radio itu cuma beberapa persen, ya segitulah nanti penyampaian pesannya. Tapi ketika digunakan semuanya, radionya dipakai, televisinya dipakai, internetnya dipakai gitu ya, akhirnya komunikasinya semakin meluas. Misalnya disampaikan di Indonesia, misalnya kan lewat YouTube atau internet. Akhirnya Mbak di sini menyampaikan yang berita tentang temannya itu, misalnya temannya di Indonesia gitu kan, disampaikan di Taiwan. Akhirnya seluruh teman-temannya di Taiwan tahu, teman yang di Taiwan kirim lagi, dia punya teman misalnya di
di Hong Kong, akhirnya teman yang di Hong Kong tahu, akhirnya seluruh dunia bisa tahu gitu kan. Kalau dulu memang terbatas surat kabar misalnya dijual cuma di daerah Jawa, ya udah daerah Jawa doang yang tahu, daerah Kalimantan, daerah Sumatera itu nggak bakalan tahu karena berbeda gitu kan pemberitaan isi pesannya. Tapi kalau sekarang yang namanya sudah internet, media massa, ada masalah sedikit saja kita kita langsung arahkan ke internet gitu ya, bisa seluruh dunia tahu kalau orang mengakses gitu ya. Jadi tergantung akses tadi juga. Kemudian media massa tradisional dilibatkan memberikan informasi, persuasi, bahkan menghibur. Nah, di sini dia kasih spesifikasi tertentu. Jadi media massa tradisional tadi cenderung untuk memberikan informasi atau mempengaruhi dan juga sering menghibur gitu ya. Komunikasi publik bersifat diamplifikasi, digandakan, dipublikasi dan disebarkan melalui ruang luas atau konser dengan bantuan teknologi. Ini tadi sudah saya jelaskan juga contohnya. Kemudian lanjut masih tentang untuk memahami komunikasi massa. Dengan komunikasi publik, komunikasi massa biasanya bersifat formal dan direncanakan. Ya, memang harus ketika kita mau menyampaikan sesuatu ke publik melalui media massa, jangan sampai kita nggak punya rencana ya, karena biasanya kita akan terlarut dengan pertanyaan-pertanyaan wartawan atau apa segala macam gitu kan. Itu berbahaya untuk misalnya organisasi kita, perusahaan kita, apa segala macam. Jadi benar-benar harus direncanakan. Kemudian bersifat formal, biasanya apa? Mungkin press conference gitu ya. Misalnya kayak apa namanya, pernyataan ada demo gitu kan, akhirnya presiden langsung mengadakan press conference, memberikan statementnya dia gitu kan, itu sudah direncanakan semuanya. Para jubir atau yang lain-lainnya tuh sudah bikin, oh kira-kira bapak nanti yang perlu disampaikan ini pak, jangan sampai keluar dari sini gitu kan. Nah itu formal nanti rencana dan sudah direncanakan. Kemudian ada faktor ekonomi, biaya produksi, berita gitu ya, iklan, kampanye, komunikasi dan lain-lain. Jadi untuk komunikasi massa yang paling murah itu adalah internet, karena kita cuma modal kuota doang gitu ya, punya kuota, punya akun, bikinlah berita situ ya. Tapi jangan sampai beritanya yang negatif. Jadi misalnya bikinlah berita-berita yang positif atau yang bisa mengedukasi, kemudian yang bisa membuat orang lain paham. Kemudian juga, nah itu ada sendiri nanti etika tentang komunikasi massa atau ya gitu ya. Saya lupa namanya, bahasa Inggrisnya etiket ya. Ya jadi etika untuk online gitu ya, berkomunikasi secara online atau menggunakan teknologi. Oh bukan etiket, salah. Etiket, elektronik tiket itu mau naik pesawat ya. Apa? Net tiket ya, net tiket ya. Nah, jadi apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan di media massa itu memang harusnya yang cenderung yang bisa menenteramkan. Jangan bikin berita hoax gitu ya. Itu akan memperburuk keadaan. Oke. Jadi ada biayanya ya kalau kalau itu tadi, dan yang paling murah tadi masih internet. Kalau bikin iklan itu mahal ya. Jadi saya ada bilang nggak, kalau iya ya saya ada bilang ya sama teman-teman, untuk bikin iklan itu kalau, oh bukan kelas ini tapi di kelas komunikasi pemasaran. Jadi di komunikasi pemasaran kita perlu bikin iklan. Bikin iklan itu nggak murah gitu ya. Kita perlu menyewa model iklannya, kemudian sekali tayang itu berapa, walaupun cuma kurang dari 1 menit, tapi itu bisa bisa aja nanti miliaran gitu ya. Jadi semakin tinggi rating TV-nya, kemudian acaranya, berita apa, iklan itu semakin mahal di sana. Nah, jadi sangat mahal untuk ini ya, untuk membuat iklan. Kemudian ya yang paling murah tadi, mending menggunakan internet, cuma modal kuota. Kemudian dampak sosialisasi komunikasi massa di mana ada potensi penyebaran pesan komunikasi melalui media massa tradisional dan modern. Ini tadi sudah saya jelaskan juga, saya berikan gambarannya juga sudah tadi ya. Nah, sekarang kita
masuk ke pengaruh komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. Nah, di sini menarik ya, karena ada tiga teori yang biasanya dipakai. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi yang tiga ini saya rasa yang paling sering kita temukan. Jadi teori agenda setting ini darinya Shaw dan McComb, kemudian teori kultivasi, dan yang terakhir itu spiral of silence. Ini sering juga ya, jadi kayak keheningan gitu ya, silent. Kayak di bawah ini ada penjelasannya. Kalau agenda setting itu ini ada asumsinya, media mengatakan kepada kita apa yang penting dan apa yang tidak. Jadi cuma menyampaikan misalnya besok pemilihan umum, jangan ada yang golput. Kalau ada yang golput akhirnya suaranya tidak ini gitu. Jadi penting gitu ya, dan ada yang tidak. Kemudian media menyusun prioritas topik dan berita topik ini mempengaruhi perhatian audiens, topik mana yang dianggap lebih penting dan dari topik lainnya. Jadi misalnya kalau sudah tadi tentang kampanye gitu ya, akhirnya seluruh berita gitu kan, apalagi di Indonesia, ya udah tentang kampanye, yang lain bisa ketinggalan gitu ya. Karena sudah di setting memang agenda kampanye gitu kan, pemilu misalnya. Kemudian menyusun agenda pemberitaan media akan memberikan efek fungsi belajar pada audiens meskipun hanya sampai pada tataran kognitif. Nah, jadi ketika kita memang melihat di televisi gitu, kita secara tidak langsung kan belajar juga dari pemberitaan tersebut. Belajar tentang apa? Belajar misalnya contohnya tadi para kandidat yang akan menjadi calon gitu kan. Oke. Kemudian lanjut lagi, ini contohnya yang agenda setting. Saya jelaskan tadi ya, kampanye, kemudian pentingnya isu yang diangkat oleh partai, misalnya penekanan yang diberikan terhadap isu. Misalnya isunya, oh dari partai ini ternyata dia dulunya gubernur, dulunya dia misalnya wali kota, dulunya dia menteri ini. Nah, itu diperkuat karena isu tersebut itu akan meningkatkan citra positif si kandidat gitu kan. Nah, di sini nanti akhirnya perubahan kognisi audiens. Jadi ketika kita melihat berita itu, si audiens itu langsung oh iya gitu kan. Jadi terdapat suatu pemahaman. Audiens memilih kandidat partai yang kompeten menangani isu yang diangkat media. Jadi misalnya isunya sekarang misalnya di Indonesia macet. Oh, yang satu ini kayaknya selama dia jadi wali kota atau gubernur dia bisa menangani macet gitu ya, kayaknya ini bagus ya. Jadi kayak gitu nanti dibikin di setting memang oleh media gitu ya. Kemudian ini kesimpulannya untuk yang agenda setting, di antara berbagai topik yang dimuat di media, topik yang mendapat lebih banyak perhatian dari media akan menjadi lebih akrab bagi pembacanya dan akan dianggap penting dalam suatu periode waktu tertentu, dan akan terjadi sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media. Jadi ketika ada dua pemberitaan misalnya kampanye tentang kampanye politik, kemudian ada satu sisi juga berita yang menarik, misalnya dulu itu saya ingat ada nenek-nenek yang mengambil kayu dan itu diperkarakan. Ini kan menarik gitu ya, kenapa cuma ngambil kayu gitu kan, tapi malah diperkarakan. Kemudian nenek-nenek lagi, kenapa harus dihukum, sedangkan misalnya banyak para koruptor yang nggak dihukum gitu kan. Nah, karena pemberitaan kampanye itu lebih gencar daripada pemberitaan si nenek-nenek tadi, akhirnya si audiens lupa dengan hal itu gitu kan. Nah, yang lebih disampaikan tadi misalnya tentang kampanye, orang akan terfokus ke sana aja gitu. Kemudian lanjut, ini teori yang kedua, yang kultivasi ya. Nah, asumsinya di sini adalah televisi merupakan media yang unik dengan karakter TV yang bersifat pervasif, accessible, and coherent. Kemudian semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Nah, ini ya, makanya berbahaya ketika kita menonton TV itu lebih dari
Kalau sehari itu lebih dari 5 jam itu berbahaya. Berarti dia nanti hidupnya itu ingin menyamakan dengan realitas yang ada di televisi gitu ya. Sekarang memang ini sudah berkurang misalnya karena sinetron udah nggak terlalu ramai lagi. Kalau sinetron ramai gitu kan orang akhirnya apalagi ibu-ibu gitu ya nonton, akhirnya dia menyamakan dengan realitas kehidupannya dia. Tapi sekarang yang lebih berbahaya nonton drama Korea gitu ya, lebih dari 2 jam 3 jam sehari nonton, akhirnya juga terpengaruh ingin realitas sosialnya seperti film-film Korea gitu ya. Itu udah kejadian ya, ada penelitian. Jadi karena sering menonton televisi akhirnya misalnya nonton televisi apa nonton film gitu ya, film misalnya tentang apa namanya tindakan kekerasan, akhirnya dia berbuat kekerasan gitu ya, karena apa namanya ya terpengaruh kemudian karena melihat televisi seperti ini. Nah itu yang berbahaya. Kemudian di slide yang selanjutnya, asumsi dasarnya seperti ini. Light viewers, penonton ringan, cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi. Sementara heavy viewers gitu ya, penonton yang berat gitu, cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi mereka. Jadi apapun yang disampaikan televisi, akhirnya mereka langsung menangkap gitu ya. Oh iya 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 seperti ini. Kemudian terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima khalayak secara pandangan konsensus masyarakat. Nah, terpaan di sini maksudnya tuh yang kayak saya lupa apa nama teorinya ya. Teori peluru gitu ya. Ya, saya ingatnya cuma bulat apa gitu, teori peluru. Jadi kayak peluru yang ditembakkan langsung kemudian karena diulang-ulang akhirnya kita ingat dengan itu gitu loh. Dengan misalnya iklan aja ya. Kenapa iklan diulang-ulang? Itu sebenarnya fungsinya supaya kita lebih ingat dengan iklan itu gitu ya. Jadi sama di sini ketika pesan di televisi itu terus-menerus diulang, diterima oleh penonton atau khalayak, itu akhirnya menjadi sebuah pandangan konsensus bagi masyarakat itu tadi. Kemudian masih asumsi dasarnya di sini tentang yang teori kultivasi, televisi membentuk mainstreaming, penyeragaman dan resonans, penguatan karena pengaruh pesan media tertanam dari persepsi. Nah, makanya ini yang berbahaya. Makanya sekarang KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia itu lagi gencar-gencarnya melakukan literasi media. Literasi media di sini maksudnya supaya penonton yang melihat media itu lebih cerdas, lebih terbuka, lebih kritis lagi tentang apa yang disampaikan di media. Karena kalau sudah penyeragaman kemudian penguatan pengaruh pesan, ini bahaya sekali ya. Jadi misalnya media mengatakan contoh yang dulu sangat berbahaya saya pikir di pemberitaan misalnya ya kita jangan sebut nama ininya ya, apa namanya di pemberitaan bilang eh, nikah siri itu berbahaya ya ketika berita menyampaikan seperti itu, akhirnya sesuatu yang dulu dianggap tabu nikah siri gitu ya di Indonesia dianggap tabu bisa jadi sesuatu yang nggak tabu lagi gitu, akhirnya bisa-bisa nanti KUA tutup. Kenapa? Karena orang sudah nggak mau lagi nikah secara hukum, secara agama aja nikah siri gitu kan, nggak mau lagi orang secara hukum, bisa saja KUA tutup gitu ya, karena media terus menyampaikan tentang hal itu dan masyarakat terbawa tentang hal itu. Oh ngapain gitu kan, misalnya ke KUA apa segala macam karena nikah siri juga bisa atau sah seperti itu kan. Tapi hal itu akan membahayakan gitu kan. Kemudian dulu ada juga contoh pemberitaan waktu itu dulu ya di tempat saya misalnya di daerah Kalimantan, orang nggak tahu dengan apa namanya kalau ngelem itu bisa mabuk gitu ya. Kemudian ada pemberitaan, nah itu dari daerah Surabaya, misalnya anak jalanan yang ngelem diberitakan di pemberitaan nasional. Akhirnya muncul juga kasus seminggu setelah itu ada berita tentang orang ngelem itu. Nah itu bahayanya seperti itu ya. Jadi tidak tidak terpikirkan mungkin, atau kan tujuan berita memang benar untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi
yang menangkap informasi ini kan berbeda orangnya. Jadi kalau orang yang istilahnya berpendidikan, orang yang nggak aneh-aneh, ya mungkin dia cuma bilang, oh kenapa bisa seperti itu gitu ya. Tapi ketika orang yang nangkapnya itu dia punya penasaran yang tinggi, kemudian dia akan mencoba seperti itu berbahaya sekali ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, televisi itu langsung memberikan mainstreaming penyeragaman. Jadi dianggap semuanya itu bisa mengedukasi, padahal tidak. Akhirnya bukannya teredukasi malah menjadi ingin mencoba, dan itu kan sesuatu hal yang berbahaya. Kemudian perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi. Nah ini juga ya, sekarang televisi kalau dulu hitam putih, kemudian ada warna-warnanya, TV-nya masih kembung besar, sekarang sudah televisinya sudah LCD, kemudian lebih tipis, apa segala macam lah seperti itu ya. Jadi lebih lebih bagus lagi gambarnya, tingkat kualitasnya sudah bagus seperti itu. Kemudian teori yang selanjutnya, yang terakhir itu spiral of silence ya, yang keheningan tadi. Di sini maksudnya ada beberapa individu atau orang yang menghindari gitu ya, mencoba mengisolasi dirinya dalam pengertian kepercayaan. Jadi dia percaya apa yang disampaikan berita itu tidak benar misalnya ya. Karena dia sudah pernah pengalaman sendiri gitu ya. Nah, di sini contohnya seseorang memperhatikan lingkungan dalam rangka mempelajari pandangan-pandangan mana yang semakin kuat dan yang mana yang semakin tidak populer. Kemudian proses spiral diawali dari kecenderungan seseorang, ini salah ketik saya, mengemukakan pendapat dan orang lain diam dan meningkatkan kemampuan pendapat sebagai pendapat umum. Nah, jadi banyak misalnya pendapat-pendapat tentang A. Ini yang berbahaya juga sekarang ya. Kayak kemarin itu ada kasus yang tentang penistaan agama, itu akhirnya banyak punya pendapat sendiri, padahal berbahaya ketika kita menyampaikan seperti itu ya. Bikin status, bikin apa di ini, akhirnya bikin statement-statement yang akhirnya juga bukan memperbaiki tapi memperkeruh suasana gitu ya. Misalnya cuma belajar sebentar di YouTube akhirnya bisa berfatwa, oh ini gitu kan, mengalahkan fatwanya para ulama. Nah itu bahaya sekali ya. Jadi kalau di dalam komunikasi memang kita boleh menyampaikan apa yang kita sampaikan, tapi hati-hati, karena yang kita bawa misalnya tentang masalah penistaan agama. Nah, di situ ada orang yang lebih baik diam gitu kan, karena dia cuma mengawasi misalnya, oh ini statement dari para ulama. Dia diam, dia tidak akan memberikan pendapatnya dia hanya mendengarkan gitu kan, mendengarkan, kemudian dia pegang yang statement dari ulama itu tadi. Ketika ada orang lain yang menyampaikan yang dia anggap berbeda dengan statement yang disampaikan oleh para ulama itu tadi, mereka tidak akan ambil pusing. Nah itu yang dimaksud dengan um, teori spiral of silence ini tadi ya. Kemudian lanjut ini ke sumber kekuatan gitu ya, kemampanan dalam spiral of silence seperti ini. Persepsi individu, jadi berupa opini tadi ya, karena dia udah percaya misalnya dengan yang para ulama gitu kan, akhirnya yang orang yang lain itu dia nggak akan ambil peduli. Kemudian, nah ini media massa biasanya memberikan pandangan dominan pada waktu tertentu. Maksudnya di sini semakin biasanya berita itu semakin terbaru, semakin semakin panas gitu ya. Ada aja terus dibikin. Makanya biasanya ada head news gitu ya, berita baru seperti itu. Kemudian dukungan orang lain dalam lingkungan. Ini tadi bisa gitu ya, tapi tergantung dari si individunya itu sendiri tadi, dia mau menerima nggak dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, atau mungkin dia juga menerima semuanya, dia terima tapi dia masih punya pegangan dia sendiri gitu ya. Akhirnya dia tidak mengesampingkan, dia mencoba terbuka, semuanya diterima tapi dia sudah punya pegangan sendiri. Media membentuk persepsi terhadap pendapat mayoritas berhubungan dengan pengungkapan pendapat pribadi, kecenderungan dalam isi media dan pendapat jurnalis akan menghasilkan spiral of silence. Ini tadi ya. Jadi apa yang disampaikan media, apa yang disampaikan dengan dia pribadi, apa segala macam itu nanti akhirnya
membuat suatu kesimpulan seperti itu. Kemudian audiens dan pengaruhnya terhadap komunikasi massa. Nah, di sini ada dua ya, ada yang berdasarkan kegunaan atau use, kemudian ada yang gratifikasi. Nah, gratifikasi di sini bukan yang ini ya. Gratifikasi tahu ya, memberikan sesuatu seperti itu ya. Jadi kalau di KPK gratifikasi ini termasuk salah satu hukum tindak pidana, tapi ini karena di komunikasi beda lagi ya konteksnya ya. Nah, tingkah laku audiens secara garis besarnya dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan tertentu dan kepentingan-kepentingan individu. Jadi kategori di sini tadi ya saya bilang kategori gratifikasinya berasal dari penggunaan media. Nah, jadi media televisi, mereka diberikan gratifikasi untuk menyampaikan seperti ini, mereka diberi hak izin oleh KPI untuk untuk melakukan siaran misalnya di frekuensi ini. Jadi untuk frekuensi sendiri di Indonesia itu bayar ya, makanya televisi-televisi itu tergantung di frekuensi mana mereka, atau mereka menggunakan digital. Jadi misalnya siarannya bisa diterima di seluruh Indonesia. Itu semakin tinggi frekuensi yang mereka ini, semakin banyak peraturan-peraturannya ya. Jadi ada kepentingan, ada kebutuhannya juga di situ. Makanya banyak televisi-televisi lokal yang nggak bisa keluar karena terbatas oleh frekuensi siaran tadi ya, dibatasi oleh KPI ya. Nah, jadi di sini tergantung penggunaan medianya itu tadi, televisi atau radio. Radio juga pakai gelombang ini ya, AM, FM itu ya. Jadi ada pengaturannya sendiri. Iya ya, AM, FM. Iya kayaknya. Bukan jam ya itu AM, FM. Pokoknya itulah ya. Kemudian pendekatan uses dan gratification menyajikan alternatif lain dan memandang hubungan antara isi media dengan audiens dengan pengkategorian isi menurut fungsi. Nah, jadi tergantung fungsinya tadi. Jadi kayak radio, televisi, surat kabar itu ada fungsi sendiri gitu kan, secara di dalam komunikasi massa. Ini yang asumsi dasarnya masih dalam bahasa Inggris ya. Tapi saya akan jelaskan the audience active and iris media use goal orientasi. Jadi di sini para khalayaknya itu sifatnya aktif, dan media yang menyampaikan sendiri dia punya tujuan tertentu gitu ya. Kemudian initiative linking and need gratification to a specific medium choice with audience member. Jadi ada hubungan tertentu tentang gratifikasi ini tadi untuk beberapa pilihan gitu ya terhadap anggota dari penonton atau khalayak itu tadi. Kemudian media ininya source for need satisfaction. Jadi kalau di media massa itu dia akan berlomba ya, berlomba dengan sumber-sumber lain untuk mendapatkan kepuasan audiens. Jadi misalnya kayak jangankan untuk yang berbeda ya, jangankan untuk yang berbeda source ya, yang berbeda misalnya contohnya di sini contohnya berbeda TV channel aja beritanya sudah beda ya. Supaya apa? Supaya tadi tergantung memberikan kepuasan itu tadi. Nah, jadi kita harus pintar-pintar memilih media supaya satu aja yang bisa dipegang gitu ya. Misalnya contohnya misalnya kayak di Indonesia itu TV A dengan TV B itu sudah lain pemberitaannya gitu ya, karena ada kepentingan di situ ya. Kemudian people have enough self awareness ya, kesadaran pribadi gitu ya terhadap media yang mereka gunakan, tertariknya apa, kemudian mereka punya motivasi untuk melihat lebih jauh gitu ya, apa yang tergambarkan di sana. Jadi sudah tadi karena sudah berpikir kritis, sudah mengetahui tentang literasi media, akhirnya bisa membandingkan kenapa TV A pemberitaannya seperti ini, kenapa TV B seperti ini. Oh, ternyata mereka mempunyai kepentingan yang berbeda. Kemudian ini kita harus tahu yang mana yang benar. Cari lagi referensi yang lain gitu ya. Misalnya dari surat kabar, oh pemberitaannya seperti ini, akhirnya kita punya suatu kesimpulan.
value judgment of the media contents can only be assessed by audience ya. Jadi yang bisa memberikan statement atau memberikan judgment itu cuma dari audiens gitu kan. Misalnya kontennya ada yang salah apa segala macam, yang yang melanggar etika misalnya, itu audiens yang bisa ini ya, yang bisa mengetahui itu. Makanya KPI kalau tidak ada nggak ada keluhan dari masyarakat, mereka nggak akan bisa menegur menegur televisi tersebut atau ininya ya. Jadi misalnya mereka melakukan kesalahan apa segala macam seperti itu, karena nggak ada yang lapor, akhirnya KPI nggak bisa ngasih sanksi. Tapi ketika ini konteksnya kok miring terus, berat sebelah, kemudian apa yang disampaikan bukannya mendidik tapi malah membuat huru hara seperti itu, banyak yang menyampaikan misalnya dari masyarakat melaporkan ke KPI. Misalnya cara laporannya, saya nonton televisi ini jam segini, beritanya disampaikan ini, alasannya menurut saya seperti ini, disampaikan ke KPI kan. KPI melihat lagi, misalnya dilihat lagi, karena semua rekaman yang disampaikan di televisi mereka punya ya, dilihat karena tadi sudah ada waktunya jam segini, hari ini jam berapa seperti itu ya, tanggal berapa, dilihat sama mereka, oh ya ternyata ini melanggar kode etik atau etikanya tidak sesuai untuk disampaikan kepada publik, dapat teguran mereka. Bahkan tegurannya bisa berupa pencabutan izin siaran seperti itu ya, atau ditutup malah bisa juga. Tapi biasanya nggak sampai sekejam itu ya, masih berupa teguran atau apa segala macam seperti itu. Ini untuk yang ini tadi ya, yang bisa dikontrol oleh audience. Jadi cuma can only be assessed by audience ya, untuk masalah konten tadi. Oke. Sekarang audiens yang aktif. Utility, menggunakan media karena tugas. Nah, ini misalnya karena tugasnya saya misalnya ya, saya kan kerja di KPID. KPID itu di bawahnya KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan saya ambil dulu di wilayah Banjarmasin. Kemudian saya lebih spesifik lagi untuk ke masyarakat tapi yang mewakili mahasiswa. Jadi saya dulu mengetuai kelompok masyarakat peduli siaran gitu ya, tapi untuk mahasiswa. Nah, karena saya punya tugas, jadi saya menggunakan media itu, melihat isi media apa segala macam gitu kan, karena tugas itu tadi. Jadi memang utility ini karena ada tugas gitu ya. Kemudian intentionally, prioritas pada penyebab menggunakan media. Jadi kenapa kita menggunakan media, misalnya untuk mencari informasi, untuk mendapatkan apa gitu ya. Selectivity itu menggunakan media kalau medianya menarik. Jadi kalau media radio lebih menarik, dia akan memilih radio dibandingkan media cetak seperti surat kabar misalnya ya. Kemudian ditinggalkan juga radio karena lebih menarik televisi, ada gambarnya misalnya gitu kan. Jadi tergantung. Kemudian ada imperviousness to influence. Jadi di sini ada media yang bisa mempengaruhi cara berpikirnya gitu ya. Influence itu mempengaruhi gitu ya, mengkonstruksi. Saya ketik lagi. Kemudian activity konsumen media gitu ya. Jadi ada pemahaman sendiri tentang aktivitasnya media tersebut. Activeness yang menjadikan media hanya untuk mengisi kekosongan. Nah, di sini audiens itu misalnya karena waktu santai apa segala macam, baru dia lihat televisi gitu kan, untuk nggak ada tujuan, dia lihat televisi itu cuma untuk santai dengan keluarga sambil duduk di ruang tamu, kemudian mendengarkan pemberitaan dan dia pun nggak ambil pusing tentang pemberitaan itu gitu kan. Kemudian nih hal utama yang mendorong munculnya pendekatan users tadi ya, yang kegunaan. Di sini menurutnya Maxwell, oposisi terhadap pandangan deterministis tentang efek media, keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa. Jadi karena masih terjadi perdebatan tentang media massa ini tadi ya,
Jadi biasanya orang masih berpikir tentang, oh kalau menggunakan radio seperti ini, surat kabar seperti ini, televisi seperti ini, online seperti ini. Jadi orang cuma berdebat tentang fungsinya gitu ya, bukan menurut tingkatan selera. Jadi kalau orang berdebat, oh misalnya fungsinya televisi seperti ini, internet seperti ini. Tapi ketika, oh saya seleranya cuma di radio, saya cuma misalnya sudah jadi pendengar setia radio gitu ya, sudah menjadi pendengar yang budiman, akhirnya dia punya selera sendiri gitu kan, bukan berdasarkan fungsi lagi. Nah, ini yang dibilang user study ya. Jadi dia menggunakan media tertentu, media massa tertentu karena memang dia punya selera gitu kan. Kemudian bukan tergantung fungsinya. Gitu ya. Kemudian ini yang slide terakhir, fungsi usage dan gratification. Di sini dirancang untuk menggambarkan suatu proses penerimaan dalam komunikasi massa dan menjelaskan penggunaan media oleh individu atau kelompok. Di sini ada saya olahkan bagannya. Bagian di sini faktor sosial psikologis mempengaruhi suatu kebutuhan. Kemudian ada harapan tertentu terhadap media, misalnya bisa memberikan edukasi atau pencerahan. Kemudian ada pola eksposes medianya seperti apa. Akhirnya keluarannya seperti menghasilkan gratifikasi kebutuhan. Kemudian juga bisa memberikan konsekuensi lain yang tidak diinginkan. Misalnya kecewa penonton karena nggak sesuai apa yang diharapkan gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, oke. Dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi, ini kita masih fokus terhadap komunikasi massa gitu ya. Nanti apa namanya? Yang penting yang teman-teman pegang itu memang uh, dasar komunikasinya itu sendiri gitu ya. Jadi untuk komunikasi yang lain-lainnya, baik itu komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis atau yang lain-lainnya, komunikasi massa, komunikasi antar pribadi dan yang lain-lainnya itu ya nggak akan lepas dari basic pengantar ilmu komunikasi ini sendiri. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan dulu? Bisa waktunya kita diskusi ya. Boleh Mbak Susi atau Mbak Sri yang mau nanya apa atau mau diskusi tentang apa dulu? Halo? Bisa dengar suara saya ya? Ini apa namanya rekamannya saya akan matikan dulu jadi biar nanti bisa diupload jadi dua bagian ya.